Halo semua, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting namun sering kita abaikan. PM 2,5 atau partikel udara dengan ukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Mengapa penting? Karena PM 2,5 adalah salah satu pencemar udara paling mematikan menurut berbagai lembaga internasional. Partikel ini tidak bisa terlihat dengan mata tetapi mampu masuk jauh ke dalam paru-paru dan aliran darah. Di banyak kota besar termasuk di Indonesia, PM 2,5 sering menjadi penyebab utama kualitas udara yang buruk, yang akhirnya berpengaruh pada kesehatan masyarakat, produktivitas, hingga ekonomi. Dengan memahami apa itu PM 2,5 dan mengapa ia berbahaya, kita bisa menjadi masyarakat yang lebih sadar dan mampu mengambil langkah perlindungan. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ini ya. Apa itu PM 2,5? PM 2,5 adalah partikel udara berukuran sangat kecil dengan diameter kurang dari 2,5 mikrometer, sekitar 30 kali lebih kecil dari diameter rambut manusia. Karena ukurannya sangat halus, ia dapat melayang lama di udara dan tidak terlihat. Adapun sumber PM 2,5 berasal dari yang pertama emisi kendaraan bermotor, kedua pembakaran biomasa dan sampah, ketiga asap rokok, keempat aktivitas industri, kelima debu halus yang terfragmentasi oleh angin, keenam reaksi kimia di atmosfer atau secondary particles. Berikut data dan fakta penting tentang PM 2,5. Yang pertama, WHO menyatakan tidak ada tingkat paparan PM 2,5 yang dianggap benar-benar aman. Yang kedua, ambang batas tahunan WHO adalah 5 mikrogram per meter kubik. Namun, banyak kota di Indonesia melampaui angka tersebut. Yang ketiga, studi Global Burden of Disease menunjukkan bahwa PM 2,5 berkontribusi terhadap lebih dari 4 juta kematian dini setiap tahun. Yang keempat, di Jakarta konsentrasi PM 2,5 harian bisa mencapai 5-10 kali lebih tinggi dari standar WHO pada musim kemarau. Di Manado, Sulawesi Utara, konsentrasi PM 2,5 tercatat sekitar 8,7 mikrogram per meter kubik menurut data IQR. Itu sekitar 1,7 kali lipat dari pedoman tahunan WHO untuk PM 2,5. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman PM 2,5 dalam kehidupan kita sehari-hari. Dampak PM 2,5 terhadap kesehatan manusia. Ukuran PM 2,5 yang sangat kecil membuatnya mampu menembus jauh ke dalam sistem pernafasan, masuk hingga ke alveoli, tempat pertukaran oksigen terjadi. Di sini, partikel dapat menyebabkan iritasi, peradangan kronis, dan menurunkan fungsi paru-paru. Yang kedua, masuk ke aliran darah. Beberapa penelitian menunjukkan PM 2,5 dapat melewati membran alveolar dan masuk ke sistem sirkulasi, menyebabkan peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, dan gangguan pembuluh darah. Yang ketiga, meningkatkan risiko penyakit kronis. Paparan jangka panjang dikaitkan dengan kanker paru, COPD, asma, infeksi saluran pernapasan, serta komplikasi pada anak dan lansia. Yang keempat, dampak jangka pendek seperti batuk, mata perih, sesak nafas, penurunan toleransi aktivitas fisik, serta perburukan penyakit bagi penderita asma atau penyakit jantung. Dampak PM 2,5 terhadap lingkungan. PM 2,5 tidak hanya berpengaruh pada manusia, tetapi juga yang pertama, mengurangi jarak pandang atau visibility. Partikel halus menyerap dan menghamburkan cahaya, menyebabkan kabut asap tipis di kota. Yang kedua, merusak ekosistem. Partikel yang mengendap dapat mengubah pH tanah dan air, mengganggu pertumbuhan tanaman, serta ekosistem perairan. Yang ketiga, berperan dalam perubahan iklim. Beberapa jenis PM 2,5 seperti black carbon menyerap energi matahari dan mempercepat pemanasan atmosfer. Mengapa PM 2,5 lebih berbahaya dibanding PM 10? PM 2,5 lebih berbahaya dibanding PM 10 karena satu, ukurannya jauh lebih kecil sehingga lebih mudah masuk jauh ke dalam tubuh. Yang kedua, permukaannya lebih luas yang mudah membawa bahan kimia toksik seperti logam berat dan PAH.
Yang ketiga, dapat menetap lebih lama di atmosfer. Yang keempat, sulit difilter tanpa sistem ventilasi dan pengendalian udara yang baik. Sebagai penutup, kita telah melihat bahwa PM2,5 bukan sekedar partikel kecil, tetapi ancaman besar bagi kesehatan dan lingkungan. Ukurannya yang sangat halus membuatnya mampu masuk jauh ke dalam paru-paru, mencapai aliran darah dan memicu berbagai penyakit kronis. Tidak heran, polusi PM2,5 menjadi salah satu penyebab jutaan kematian dini di seluruh dunia. Namun, kabar baiknya, kita bisa ikut mengurangi resikonya. Mulailah dari langkah yang sederhana. Hindari aktivitas fisik di luar rumah saat kualitas udara sedang buruk. Gunakan masker yang tepat seperti N95. Perbaiki ventilasi di dalam rumah agar udara bersih dan tetap mengalir. Dan tentu saja dukung kebijakan lingkungan yang berfokus pada pengurangan polusi. Dengan pengetahuan, kesadaran, dan tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari, kita bisa berkontribusi menjaga kualitas udara dan melindungi kesehatan bersama. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kita memahami betapa pentingnya isu PM2,5 dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya.